Kenapa sih ada orang yang keluar dari agama? Secara garis besar aku menggeneralisir 4 alasan kenapa orang keluar dari agama. 1, karena alasan saintifik. Orang yang insist untuk menyikapi segala sesuatu pakai framework saintifik akan sulit nih ketika menyikapi hal-hal yang berhubungan sama yang menyangkut soal kepercayaan atau agama. Karena sains itu kan evidence based ya, berlandaskan fakta, berlandaskan bukti. Kalau agama itu landasannya iman. Iman itu kan artinya percaya, percaya tanpa melihat, percaya tanpa mengetahui, percaya tanpa bukti ya. Pokoknya percaya dengan teguh gitu. Nah, pendekatan pemahaman kita terhadap sains itu beda sama pendekatan kita dalam mengimani suatu kepercayaan. Ya tadi, kalau sains harus berlandas bukti atau teori yang saintifik, dan kalau mengimani suatu kepercayaan itu pendekatannya ya mirip kayak pendekatan kita misalnya percaya hantu atau percaya zodiak. Gak butuh bukti yang solid dan konsisten, tapi kita tetap bakal percaya aja. Nah, otak manusia ini bisa melakukan dua-duanya. Kita bisa nih kritis dan analitis ketika berhadapan dengan suatu hal, tapi superstitious di hal lain. Misalnya ada orang yang tahu nih kalau dia sakit yang menyebabkan penyakit itu patogen, ya mungkin bakteri atau virus atau apa, tapi dia bisa percaya kalau manusia pertama itu dulunya tanah liat, terus dibentuk, terus ditiup nyawa, terus hidup. Nah, tapi kalau ada orang yang disiplin menerapkan prinsip saintifik di segala hal, konsep agama ya mental, karena nggak bisa masuk, nggak bisa align. Ada orang yang berargumen kalau sains itu sejalan sama agama. Nah, yang bisa ngomong kayak gini cuma orang yang nggak konsisten. Ya karena tadi juga otak manusia bisa beriman, bisa juga menerapkan framework saintifik gitu dalam waktu yang sama gitu, atau dalam konteks yang mirip. Nanti mungkin aku akan bikin konten terpisah kali ya, bahas konsep agama dan sains dan apakah mereka align atau entirely separate. Tonton lanjutannya di channel YouTube Forbidden Questions ya. Hai, ketemu lagi sama aku Mela di channel Forbidden Questions, tempat kita mengeksplor pertanyaan seputar agama dan budaya. Kali ini aku lagi menggeneralisir, bikin garis besar aja apa sih alasan yang bisa bikin orang keluar dari agamanya. Nah, tadi udah aku bahas alasan yang pertama, alasannya karena agama itu nggak terbukti secara saintifik. Nah, terus alasan kedua karena beda social values, karena ada perubahan nilai misalnya. Misalnya nih ada orang yang keluar dari agama karena nggak setuju dengan value di agamanya yang misalnya ngebolehin pernikahan anak gitu, atau membolehkan kekerasan ya, boleh mukul istri misalnya, bisa aja. Atau bisa juga dia keluar dari agama karena dia mengasosiasikan perilaku kelompok pemeluk agamanya. Misalnya dia ilfil nih, dengar ada kelompok dari agamanya menganiaya hewan gitu, atau jadi sekelompok teroris atau apalah. Nah, terus dia jadi merasa nggak bisa relate lagi nih sama community ini gitu, jadi ditinggalin agamanya gitu. Nah, 3, alasan internal konflik ya, bisa karena existential crisis, dia mulai suka galau nih, hidup buat apa sih, kenapa kita dilahirkan, terus nanti kita mati gitu, gimana ceritanya aku bisa ada di dunia ini. Nah, kalau dia nggak bisa nemuin jawaban yang memuaskan dari ajaran agamanya, bisa jadi mulai apatis dan keluar dari agama. Nah, orang yang setia sama agama itu biasanya karena dia menemukan jawaban dan kedamaian dari ajaran agama buat dia. Tapi ada juga orang yang dikasih ajaran agama tuh malah gelisah dan resah. Ya karena bisa jadi dia emang skeptis ya, gak gampang percayaan, atau dia spotting kontradiktoris, dia merasa kok ini ada yang kontradiktif gitu. Nah, makanya itu agama itu subjektif, kayak pengalaman beriman itu subjektif ya, subjektif reality. Pengalaman secara individunya beda, tapi kepercayaannya bisa sharing secara kolektif. Nah, yang termasuk internal konflik juga, misalnya trauma ya, itu bisa juga ya. Misalnya dia punya pengalaman traumatis yang berhubungan sama agama yang dia anut, itu bisa aja. Bisa juga jalur patah hati, nggak bisa sama orang yang dia cintai karena beda agama, terus ya udah keluar dari agama. Bisa juga karena orientasi seksual, misalnya dia gay, dan kalau notionnya itu manusia diciptakan Tuhan, dia kan ngerasa nggak adil, kenapa dia diciptakan biologically punya sexual desire ke sama jenis dan itu dosa gitu, jadi nggak lain lagi nih sama eksistensi dia. Sama satu alasan lagi deh, alasan practicality. Bisa juga nih ada orang yang ngerasa hidup pakai aturan agama tuh nggak praktikal atau nggak efisien, atau dia ngerasa nggak ada gunanya buat dia, cuma bikin ribet doang. Ya udah nggak dipakai deh ajaran agama ya, karena dia nggak ngerasa butuh. Kan ada tuh orang yang butuh pegangan secara spiritual ya. Mungkin orang tipe ini nggak butuh pegangan gitu, nggak ada pegangan nggak apa-apa, nggak jatuh. Nah, orang yang nggak percaya Tuhan atau nggak beragama biasanya kan disebut ateis atau agnostik. Bedanya apa sih? Ateis itu dia nggak percaya Tuhan atau nggak percaya ajaran agama karena udah punya sikap bahwa Tuhan itu nggak ada.
Kalau agnostik, dia nggak percaya Tuhan karena dia nggak tahu dan nggak bisa tahu apakah Tuhan itu ada. Nah itu bedanya di sikap itu aja sih. Secara legal manusia di Indonesia kan punya agama ya. Ada kolom agama di KTP soalnya. Nah tapi mentally belum tentu semua orang beriman atau belum tentu sesuai sama kepercayaannya. Soalnya di Indonesia kan banyak tuh agama minoritas gitu kayak penghayat kepercayaan, tapi ya belum dijadikan agama yang diakui. Tujuan kolom agama di KTP ya buat apa sih? Ya mungkin bisa kita bahas di konten lain kali ya. Dan secara moral, apakah orang yang beragama itu pasti lebih baik gitu? Atau orang yang gak beragama tuh ya pasti sesat dan tidak bermoral gitu. Nah gimana caranya metain morality ke pola sikap dan perilaku yang berdasar agama? Nah ini juga bakal panjang sih, aku bakal bikin konten lain aja juga ya. Meanwhile, ada nggak nih orang atau teman kamu atau mungkin kamu sendiri yang ngerasa bisa masuk ke tipe-tipe tadi yang nggak harus udah keluar dari agama gitu, tapi pernah ada konflik sama diri sendiri dalam menyikapi kepercayaan gitu. Karena kan lagi-lagi tadi semua orang di Indonesia kan by legal beragama ya, tapi mentally kamu atau orang yang kamu kenal pernah bersinggungan sama hal-hal tadi ketika apa yang dipercaya itu bersinggungan dengan sains misalnya, atau bersinggungan dengan nilai sosial, atau bersinggungan sama konflik internal, entah itu trauma masa lalu atau urusan percintaan, atau bisa juga kamu pernah ada di titik, duh ribet-ribetin aja nih agama gitu. Ya, mungkin karena ritualnya, mungkin karena prakteknya atau nilainya, bisa cerita di kolom komentar ya. Makasih sudah menonton sampai selesai. Aku Mela mohon pamit. Jangan lupa untuk like dan share. Sampai ketemu di konten selanjutnya.